Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fauzan Anugrah di channel Pau Japan. Hisa sih Budi Desne udah lama banget gak ketemu, gak bikin video. Oke, kali ini saya mau jalan-jalan ke apa tanya teman. Kebetulan hari ini hari libur, hari Minggu, besok juga libur, hari Senin. Kebetulan tanggal merah juga. Jadi ya daripada diam terus di asrama kan ya bosen, mending kita jalan-jalan. Dan ini jaraknya cukup lumayan, sekitar 10 kiloan lah dari apato saya. Jadi teman-teman saya yang di Indonesia ini apatonya beda-beda guys, atau asramanya beda-beda. Jadi dibagi ke 8 asrama gitu. Dan memang orang Indonesianya di perusahaan saya itu banyak ya, sekitar 80 orang. Dibagi jadi 4 angkatan. Sekarang tuh udah angkatan keempat. Saya sendiri nih angkatan kedua nih di perusahaan ini. Kayak gitu guys. Jadi sambil ngobrol kita di jalan ya, sambil kita melihat suasana Jepang di pagi hari. Kebetulan ini baru pukul setengah 9, udah agak siang dikit sih, tapi karena ini udah mau masuk musim dingin, jadi setengah 9 tuh ya masih kerasa seperti jam 7 pagi lah. Oke guys, ikutin terus perjalanan kita hari ini. See you, let's go. Sebenarnya nih agak riskan ya kalau HP-nya dipegang, jadi kita tempel aja di sini. Kita tempelin dulu HP-nya. Soalnya nih di Jepang ini ada peraturan baru terkait orang yang bersepeda gitu guys ya. Nah jadi udah enak kali ya ini kali ya. Oke, kita sambil jalan sambil ngobrol. Ini perjalanannya sekitar 45 menit lah ke apato teman saya tuh. Tapi sebenarnya kemarin-kemarin saya sering nih main HP sambil sepedahan sambil dipegang gitu ya. Cuman ada peraturan baru sekarang tuh per tanggal 1 November 2024. Jadi orang yang menggunakan HP di Jepang tuh sambil bersepeda tuh dikenai dendanya lumayan, sama ada hukuman kurungan juga guys. Jadi ya sebenarnya agak lebih hati-hati gitu buat teman-teman yang di Jepang, harus mematuhi aturan ya guys ya. Kayak gitu guys. Jadi agak ngeri-ngeri sedap nih. Katanya sih lihat Google Map juga kayak di HP gini nih. Ini kan ditempel sebenarnya ya. Katanya sih nggak boleh, katanya gitu. Cuman saya belum baca dengan benar gitu sih aturannya tuh. Jadi ya mudah-mudahan sih aman sih. Kita kan cuma lirik-lirik dikit gitu ya buat Google Map. Oke guys, jadi ini tuh perusahaan saya tuh di Osaka ya. Dan ya alhamdulillah beruntung lah dapat perusahaan di tengah kota gitu. Meskipun saya kerja di Genba tuh ya pindah-pindah kota guys Genbanya. Kadang saya pernah Genba di daerah Kobe, kemudian pernah di Kyoto juga, sekarang di Hyogo saya Genbanya. Jadi ya apa ya, perjalanan dari apato ke tempat kerja tuh ya lumayan gitu. Kadang setengah jam, kadang sejam, kadang pernah 2 jam perjalanan, dan itu tiap hari kayak gitu ya. Gitulah kalau kerja di Genba ya guys ya. Minusnya tuh ya kita tuh berangkat subuh kadang setengah 6, kadang jam 6, kadang jam 5 pernah. Terus nyampe Genba jam 7 setengah 8, baru tetap yang dihitung kerjanya ya jam 8 gitu. Terus pulangnya ya otomatis karena tempat kerjanya jauh ya, pulangnya juga jadinya telat terus tiap hari gitu. Ya cuman kalau kita ambil sisi positifnya sih, kita jadi tahu banyak tempat ya guys ya kalau kerja di Genba. Jadi pernah ke kota A, ke kota B gitu, ke kota ini, ke tempat ini.
ya tahu lebih banyak tempat gitulah, ngelewatin banyak tempat juga. Itu sih sisi positifnya ya. Cuman kalau minusnya kayak tadi yang saya sebutin, ya gitu, kita kerja dari berangkat sampai pulang tuh ya lebih dari 12 jam gitu. Kadang berangkat jam 6 pagi lah rata-rata, ya pulang tuh sekitar jam 6 atau jam 7 malam gitu. Otomatis kan kita kurang lebih kerja sama perjalanan tuh ya hampir 13 jam. Itu 5 jamnya tuh yang gak dihitung kerja guys. Itu sih gak enaknya ya. Mau gimana pun ya tetap harus disyukuri ya, karena kita udah berada di Jepang. Jadi ya kalau kita kalau saya balik lagi atau flashback ke belakang tuh, perjuangan mau ke Jepangnya tuh ya berdarah-darah. Bukan saya aja sih, hampir semua orang yang mau ke Jepang perjuangannya berdarah-darah. Dari mulai harus belajar bahasa Jepangnya tuh kurang lebih 6 bulan tuh, terus harus nunggu COE turun itu juga beberapa bulan. Terus apa lagi ya pertama, selain waktu kita juga keluar banyak biaya guys ya. Biaya ketika di LPK, biaya pemberangkatan. Jadi harus disyukuri lah. Buat teman-teman juga, teman-teman yang di Indonesia tuh kan sekarang katanya lagi susah juga untuk buat nyari kerja. Kita yang udah di Jepang ya harusnya lebih bersyukur gitu dengan keadaan apapun. Meskipun ya kerja di Jepang tidak seenak ketika gajian gitu. Kerjanya tuh ya berdarah-darah gitu guys ya. Apalagi buat teman-teman yang kerja di luar, di Genba, di pertanian gitu, harus berjuang juga melawan cuaca ekstrimnya Jepang gitu ya. Kalau panas-panas banget, kalau dingin-dingin banget gitu. Itu sih yang gak enaknya. Oke, ini perjalanan udah sekitar berapa menit ya? Udah sekitar 7 menitan. Masih ada 9 kilo lagi perjalanan harus kita tempuh. Nah itu sih teman-teman ya, kalau kesahnya selama di Jepang. Terus ya enaknya hidup di Jepang ya gini, kita kemana-mana naik sepeda, jalanan enak, tetangganya ya nggak berisik, terus mau kemana-mana enak, transportasinya enak. Mungkin hal ini mungkin yang bakal saya kangenin ketika setelah pulang lagi ke Indonesia. Oh ya guys, kalau ada teman-teman yang nanya, bang, kerja ke Jepang tahun 2024 ini masih worth it gak sih? Ya kalau lihat kondisi Indonesia sekarang sih, buat teman-teman yang Indonesia, kerja ke Jepang ya salah satu solusi sih. Meskipun ya tidak mudah gitu, tidak murah juga, tapi ketika kalian nyampe ke Jepang ya hal itu bisa sepadan dengan perjuangan yang kalian lakukan selama di Indonesia gitu kalau menurut saya. Jadi ya worth it aja untuk saat ini gitu. Kalau kerja ke Jepang, kalian mungkin meskipun sekarang ya kursnya nggak terlalu baik, atau malah mungkin yang terburuk lah selama beberapa dekade terakhir, karena mungkin ekonomi global juga sekarang tidak baik ya. Jadi Jepang juga terimbas dengan adanya hal tersebut gitu guys. Tapi ya meskipun kondisi ekonomi Jepang juga lagi tidak baik, setidaknya teman-teman masih bisa nabung gitu. Kalau kerja ke Jepang masih bisa nabung, masih bisa ngirim uang ke keluarga gitu, masih bisa beli barang-barang yang teman-teman pengen gitu. Ya kalau di Indonesia seperti apa yang pernah saya alami juga ya, kadang gaji sekian tuh yang nggak cukup untuk hidup di Indonesia gitu. Ditambah harga-harga bahan pokok naik juga kan di Indonesia kan.
Jadi mau nabung gimana, kadang untuk sehari-hari aja nggak cukup gitu guys. Jadi ya itu mungkin salah satu alasan saya juga buat kerja ke Jepang gitu guys. Apalagi buat teman-teman yang udah berkeluarga kan. Mungkin untuk teman-teman yang single yang tidak punya tanggungan itu mungkin masih bisa hidup di Indonesia gitu dengan gaji sekian. Tapi kalau udah yang berkeluarga, anak-anaknya udah sekolah, ya itu mana cukup guys ya. Ini enak banget cuacanya, anget. Karena ini bulan November itu kita udah masuk musim gugur nih ya. Bulan depan tuh udah masuk musim panas tuh. Lihat ada beberapa pohon juga yang udah mulai merah. Meskipun belum semua, mungkin nanti puncak musim gugurnya atau itu sekitar akhir November atau awal Desember itu udah mulai kuning semua pohon-pohonnya. Wah, baru dibenerin nih kameranya ternyata terlalu bawah. Sorry guys ya. Ini udah dibenerin, udah agak ke atasin. Oke. Ya, gitulah ngobrol-ngobrol dikit ya. Masalah tentang perjepangan. Terus ada yang nanya juga nih, Bang, usia maksimal buat ke Jepang tuh berapa gitu? Usia 30 masih bisa nggak sih? Nah, gini teman-teman, saya juga mau cerita dikit ya. Usia saya sejak pas daftar ke Jepang tuh ya usia 28 tahun guys. Sekarang saya udah kepala 3 gitu. Pas daftar 28 tahun, itu sebenarnya saya juga sama guys, pesimis. Pas mau ke Jepang tuh pesimis karena di Indonesia tuh ya, apalagi di LPK tuh buat syarat ke magang mereka biasanya mempatok umurnya maksimal ya 27 gitu. Sedangkan saya waktu itu pas mau daftar usia udah 28 gitu. Sempat gak mungkin nih, gak bakal mungkin kayaknya bisa kerja ke Jepang, udah hopeless lah, udah nggak ada harapan gitu. Ternyata saya kan waktu itu memang belum tahu sama sekali ya untuk syarat usia. Terus waktu itu juga saya tahunya tuh ya IM Jepang gitu ya, buat program ke Jepang tuh. Ya IM Jepang sendiri kan batas maksimal usianya kan nggak tahu 25, nggak tahu 27 gitu sekarang. Yaitu untuk dari usia sendiri saya udah lewat tuh. Tapi ternyata kan sekarang ada namanya program Takutegino guys. Program Takutegino itu sendiri kan jadi skill. Nah, jadi untuk teman-teman yang usianya udah lewat 30 ya coba teman-teman persiapkan buat mengambil visa Takutegino ya. Visa Takutegino ini batas maksimal usianya itu bisa sampai 45 tahun ya. Cuman syaratnya itu beda sama syarat teman-teman mau daftar program magang. Untuk daftar Takutegino sendiri itu teman-teman harus punya skill bahasa minimal N4 atau punya sertifikat JFT A2. Terus teman-teman juga harus ngambil SSW. SSW itu kayak sertifikat skill worker gitu ya. Jadi ada beberapa bidang tertentu kan di Takutegino itu. Ada pertanian, ada konstruksi, ada pengolahan makanan, ada perawat lansia, terus ada perkapalan, banyak lah pokoknya ya. Jadi ya kalian harus kalau mau ke Jepang harus ngambil sertifikat keahlian gitu. Itu ada ujiannya. Teman-teman ambil di Indonesia ujiannya. Terus buat waktu belajarnya sendiri ya, untuk belajar bahasa Jepang sampai level N4 tuh rata-rata ya di sekitar 6 bulanan gitu. Teman-teman bisa ya kemampuan teman-teman nyampe setingkat N4 tuh sekitar 6 bulanan gitu belajar bahasa Jepang. Dan itu harus 6 bulan itu harus intensif teman-teman, tiap hari belajar gitu, karena memang materinya cukup banyak. Teman-teman harus ngapalin banyak kosakata atau kotoba gitu ya, harus ngapalin banyak pola kalimat juga.
atau kan terus hafalin kanjinya juga banyak. Tapi kalau teman-temannya pengen coba program magang, ya bisa juga. Program magang itu tidak ada minimal level bahasa yang harus teman-teman ambil, terus nggak ada sertifikat SSW juga, cuman ya maksimal usianya sebenarnya ada perusahaan yang menerima sampai sampai usia 35 tahun ya, seperti perusahaan saya gitu ya. Maksimal usianya 3 sampai 35 tahun itu masih bisa daftar. Jobnya ya konstruksi gitu, teman-teman. Cuman ya untuk job lain tuh jarang banget gitu yang untuk program magang ngambil yang usianya di atas 30 tuh jarang gitu. Jadi buat teman-teman yang usianya udah di atas 30 tahun ya, kalau menurut saya sih lebih enak ngambil program Tokotegino ini. Bisa Tokotegino gitu guys. Oke, masih sisa sekitar 30 menit lagi. Dan ya pengendara sepeda juga sama guys ya, harus ikut aturan, ikuti rambu-rambu lalu lintas. Karena kalau misalkannya kita melanggar lalu lintas terus ketahuan lagi apes gitu ya, ada polisi ya kita langsung ditilang gitu. Di Jepang udah nggak ada kata-kata damai guys ya. Kena tilang ya saat itu juga harus ngeluarin uang denda. Terus nanti dicek juga KTP Jepangnya, dicek juga ininya nih, kepemilikan sepedanya. Karena kan sepeda di Jepang beda kayak di Indonesia ya. Di Jepang tuh ada kayak surat kendaraan juga gitulah. Jadi ya takutnya hari apes kita nggak tahu ya, nggak ada di kalender gitu hari apes mah. Jadi mendingan lebih prepare aja. Di Jepang tuh ya kalau lagi jalan-jalan di jalan raya ya, pejalan kaki, pesepeda tuh didahuluin ya guys ya. Kayak barusan saya mau nyebrang, si mobil mau nyebrang dia ngedahuluin saya dulu gitu untuk nyebrang duluan. Gini nih, kalau misalkan bikin video nggak di konsep tuh bingung mau ngomong apa lagi. Kalau misalkan nih teman-teman ada yang nanya, Bang atau Kang, Mas, kalau misalkan mau milih job nih, kira-kira job apa yang gajinya gede? Oke, kalau ada yang nanya gitu, saya nggak bisa jawab secara spesifik ya. Karena ternyata pas sampai Jepang, kerjaan apapun itu tergantung perusahaannya masing-masing gitu. Mau itu kerja di konstruksi, mau itu kerja di pabrik, mau itu kerja di perawat. Misalkan nih, saya kerja di konstruksi, teman saya juga kerja di konstruksi, itu gajinya beda. Bahkan saya aja nih seperusahaan sama teman-teman di perusahaan saya itu gajinya beda guys. Nggak sama gitu, karena teman saya lembur, saya enggak gitu. Otomatis kan yang dapat gaji gede teman saya yang lembur kan. Terus saya misalkan kerjanya Senin sampai Sabtu, teman saya cuma Senin sampai Jumat gitu kerjanya. Otomatis kan hari kerjanya kebanyakan saya, berarti gajinya gedean saya gitu. Nah itu tuh kadang kerja di Jepang nggak bisa jadi patokan. Cuman saya bisa ngambil kesimpulan atau rata-rata nih ya, rata-rata pemagang di Jepang tuh dapat gaji kotor ya, sebelum dapat potongan dan lain-lain. Itu tuh gajinya kotornya ya
di sekitaran 15 sampai 25 juta motornya. Itu belum termasuk potongan, karena tiap perusahaan juga potongannya beda-beda, makanya kita nggak bisa mukul rata gitu, makanya di rata-rata. Terus kalau bersihnya ya di sekitar 10 sampai 17 kali ya, 10 sampai 17 jutaan guys bersihnya. Itu yang didapat para pemagang, 10 sampai 17. Bahkan yang kalau yang lemburnya terus-terusan banyak ya bisa nyampe 21, 22 gitu. Cuman jarang. Di perusahaan saya sendiri pun ya, saya pernah dapat gaji kecil bersihnya itu cuma dapat 7 juta. Itu pernah guys. Terus gaji paling besar yang pernah saya dapat tuh ya sekitar 17, 18 kayaknya. 18 juta itu karena waktu itu ada lembur, terus kerjanya masuk terus itu sampai hari Sabtu tiap harinya, tiap minggunya. Kalau waktu dapat gaji kecil tuh karena memang waktu itu hari kerjanya dikit. Saya cuma berapa ya, 17 hari kerja kalau gak salah. Dikit banget jam hari kerjanya, karena waktu itu tuh lagi libur musim dingin. Itu liburnya saya waktu itu sekitar 12 hari gitu, libur terus sampai gabut tuh di asrama di Apato. Karena musim dingin kan, jadi malas keluar, jadi Apato terus makan tidur. Pas mau kerja lagi nggak ada tenaga gitu karena kelamaan liburnya. Ya suka dukanya kayak gitu. Enak gini cuacanya, kirain teh bakal dapat cuaca gini terus gitu tiap hari. Tapi kalau udah masuk bulan 12 mah aduh tiris nih keluarga hoream teh. Udah geuning lumayannya, jarak 10 kilo teh 5 kilo deui ya, setengah na deui teh. Capek. Aduh. Tapi dah cuaca na enakeun kieu mah kita nikmati aja lah ya. Tuh, tinggal di Jepang mah banyak pachinko. Katinggal deh. Pachinko di mana-mana. Salah satu hiburan orang Jepangnya ka dieu, ke pachinko, main judi, main slot. Ya, tapi ingat ya guys ya, gak ada orang yang kaya berkat judi. Yang kaya mah cuman bandarnya doang. Yang pemainnya paling cuma dikasih menang sekali, dikasih kalahnya 10 kali. Oke, di sini belok. Nyebrang di mana ya? Ntar di depan nyebrangnya. Pom bensin di Jepang sama kayak di Indonesia, mirip-mirip. Cuman di Jepang mah banyak yang self service si pom bensinnya tuh. Kita ngisi sendiri. Oh, di sini udah mulai menguning. Oh, pohon-pohonnya, daun-daunnya udah mulai kuning.
Ini pertama kali saya ke daerah sini nih, sepedahan. Sebelumnya pernah ke daerah sini, cuman nggak nyampe sini gitu, masih di sebelah sana gitu, masih di ya setengah perjalanan dari mau ke sini lah. Kodomo no apa itulah, kanji apa itu? Beli minum dulu guys. Lumayan murah, 100 yenan. Jangan bilang saya energy drink. Sport Lover Max. Rasa apa ya? Semetai. Ini. Gak tahu ini rasanya enak atau enggak. Ini udah nyampe apartemen saya, gedungnya. Duh, perjalanan lumayan ternyata, sejam lebih. Ini saya WA dulu. Jujur pertama kali kesini. Apatunya berapa ya? 1, 2 ini. 2 ini kayaknya apatunya. Nih, yang ini sama yang ini. Akhirnya nyampe juga guys. Jenuhnya. Ntar. Iya, sepeda sepeda murmer. Sih bagus, sepedanya gede. Panjang. Lumayan lah. Tadinya saya ada niat pengen naik sepeda, pengen sampai ke itu. Kemana? Ke